Lihat ini ya, Pak. Bandar narkoba bernama Robi Batara tertangkap tangan menyembunyikan satu bungkus sabu-sabu di telapak kakinya yang ditempel dengan lakban. Tersangka pun tidak bisa mengelak lagi tuduhan polisi dan ia akhirnya pasrah ditangkap dan mengakui seluruh perbuatannya. Tersangka ditangkap oleh tim Reserse Satuan Narkoba Polres Lampung Timur. Penangkapan tersangka sempat menyulitkan petugas sebab tersangka pandai menyembunyikan narkoba. Selain di telapak kakinya, tersangka juga menyembunyikan narkoba dengan cara dikubur di tanah dekat gubuk tempatnya bekerja di Desa Sri Bawono, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Pada saat kami melakukan pemeriksaan, penggeledahan dalam kurun waktu sekitar 1 jam, kami tidak temukan barang bukti. Setelah kami lakukan penelitian kembali, ternyata narkotika jenis sabu ditempel di telapak kaki tersangka inisial R. Dan begitu kami cek, kami buka, ternyata narkotika diduga jenis sabu yang ditempel oleh R di kaki atau telapak kakinya. Jadi menurut keterangan saudara R mengambil narkotika diduga jenis sabu di wilayah hukum Tanjung Karang, Bandar Lampung, akan dijual atau diedarkan di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Tersangka merupakan warga Kelurahan Durian Payung, Bandar Lampung. Ia berada di Lampung Timur karena merantau bekerja sebagai tukang kebun, namun menyambi menjual narkoba. Tersangka mengaku sabu-sabu yang dijualnya tersebut dipasok dari temannya yang kini masih buron. 850. Bahwa barang bukti tersebut akan digunakan untuk apa? Itu diantarkan untuk pesanan. Iya. Siapa yang Saudara An dan Wawan. Gimana? Jadi Sri Sehari Labuan Marire. Timur ya? Baru 3 kali ya, Pak. Sudah 3 kali. Cuma ngantar pesanan aja. Gitu. Iya, model. Dengan keuntungan berapa saudara mendapatkan? Biasa sih 400.000. Berapa? 400 sampai 500. 400 sampai 500 sekali berangkat. Iya, sekali jalan. Selain narkoba, motor tersangka turut disita sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok dan pembeli narkoba. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Puluhan remaja yang akan balapan liar kocar-kacir saat dirazia polisi pada Minggu malam. Beberapa remaja akhirnya ditangkap karena mencoba melarikan diri hingga menabrak polisi. Mereka langsung digeledah karena dikhawatirkan membawa narkoba atau senjata. Razia balapan liar dipusatkan di Jalan Raya Ahmad Yani dari Desa Bulukarto hingga Wates, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu. Lokasi ini kerap dijadikan ajang balap liar. Selain mengganggu kenyamanan warga, balapan liar juga membahayakan pengendara lain. Pada razia ini, polisi menyita 17 motor yang tidak dilengkapi surat kendaraan dan sebagian karena menggunakan knalpot brong. Malam ini mengadakan kegiatan gabungan, razia gabungan Polres sama Polsek Gading Rejo. Kita melakukan kegiatan gabungan mulai dari jam 2 pagi sampai sekarang sudah jam 3 pagi masih dilakukan kegiatan untuk antisipasi balap liar, miras, dan narkoba. Jadi kita di sini menjaring anak-anak yang melakukan balap-balap liar sama yang nongkrong-nongkrong di berbagai titik untuk menciptakan situasi kamtibmas yang lebih kondusif di wilayah Pringsewu. Para orang tua juga diimbau untuk memantau kegiatan anak-anaknya pada malam hari, karena selain merugikan diri sendiri dan lingkungan, balap liar juga bisa berujung pada tindakan kriminal hingga tawuran. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah atau APBD Bandar Lampung tahun 2025 diperkirakan akan mendapatkan keuntungan sekitar 100 miliar rupiah. Hal tersebut terungkap dalam rapat penetapan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS yang digelar di Gedung DPRD Bandar Lampung Senin pagi.
Pada rapat tersebut ditetapkan APBD 2025 sebesar 2,9 triliun rupiah, sedangkan biaya belanja mencapai 2,8 triliun rupiah. Belanja terbesar adalah untuk kegiatan rutin pemerintah seperti membayar gaji pegawai, operasional dan kendaraan dinas pejabat, perawatan aset hingga pelayanan publik yang mencapai 2,3 triliun rupiah. Lalu sisanya hanya sekitar 500 miliar rupiah dipakai untuk banyak kegiatan lain seperti untuk biaya pembangunan infrastruktur, pendidikan, sosial, hingga dana cadangan penanganan bencana alam. Jadi tadi sudah disampaikan nilainya kan totalnya itu sekitar 2,9 triliun ya, 2,9 triliun tentunya dibagi pada SKPD nanti dalam penyusunan RKA nanti plafon yang tadi sudah diberikan oleh dari disepakati ya, sudah disepakati bersama dengan antara TAPD dengan anggaran itu akan dibuat RKA-nya dengan masing-masing dinas. Ya fokusnya tetap seperti yang tentunya untuk kemaslahatan masyarakat Kota Bandar Lampung, baik itu pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan masyarakat lainnya. APBD sebesar 2,9 triliun rupiah bersumber dari pajak, retribusi, pengelolaan aset daerah, serta mendapat transferan dari pemerintah pusat. Namun dengan anggaran sebesar itu, tampaknya pemerintah Bandar Lampung kesulitan menekan biaya rutin operasional pejabat hingga pegawai dan lebih memilih mengabaikan atau menunda membiayai pembangunan infrastruktur yang banyak dinanti masyarakat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.